Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Walaupun di tengah-tengah bencana yang sedang menimpa negeri. Karena apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Dan apabila kita bersabar, maka Allah pun akan meninggikan derajat kita. Salawat beserta salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah yang mulia, sudah 3 minggu kurang lebih wilayah kita, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dilanda musibah banjir, longsor, banyak rumah yang hanyut, banyak keluarga yang berduka, bahkan tidak sedikit yang kehilangan harta dan orang-orang yang dicinta. Seorang kenalan mengalami peristiwa. Malam itu terdengar orang berteriak dan keributan. Air naik, banjir datang. Dalam keadaan panik itu, dia gendong anaknya. Tak sempat mengambil apa-apa pun. Dia bawa anak dan keluarganya menuju tempat yang lebih aman dari hantaman banjir. Setelah anak dan keluarganya berada pada tempat yang aman, dia ingin mengambil barang-barang berharga, pakaian, surat-surat ke rumah. Dilewati arus air. Apa yang dia lihat begitu sampai di lokasi tak jauh dari rumahnya, terlihat rumahnya sudah hilang, yang tinggal hanya teras saja sedikit. Rumah sudah habis, yang tinggal hanya tiang-tiang terasnya saja. Yang terbawa hanya anggota keluarga, anak, dan baju yang ada di badan saja. Ada lagi kisah yang sampai di kita. Malam itu suasana gemuruh datang dari hulu. Seorang ibu menggendong anak bungsunya,
Lalu diraihnya tangan anak perempuan. Sementara itu dia berlari keluar. Anak lelaki sulung tak sempat keluar. Air sudah masuk ke dalam rumah. Sang ibu terus berlari di tengah terjangan air. Anak yang dipangku dipegangnya erat-erat, tapi anak perempuan terlepas dan hilang di bawah banjir. Anak lelakinya berlari ke atas kulkas. Akhirnya selamat. Sekian lama dia tunggu air turun. Begitu agak tenang, dia turun keluar dari rumah. Pada saat itu dia melihat ada seorang ibu yang sepertinya sudah kehabisan tenaga menggendong bayinya. Lalu dia bantu ibu itu, dia gendong bayinya, lalu dituntun untuk pergi ke posko. Sampai di posko, ternyata bayi yang digendong itu sudah tidak bernyawa. Banyak cerita-cerita yang kita dengarkan. Yang khatib sampaikan hanya secuil saja. Hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang masih mencoba mengais-ngais puing untuk mencari siapa tahu kakeknya yang terbawa banjir ada di situ. Mencoba membolak-balik lumpur. Siapa tahu anaknya yang hanyut bisa ditemukan di situ. Sungguh kejadian ini benar-benar menggambarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita tak akan pernah lepas daripada cobaan dan ujian. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Terdengar banjir luar biasa, terdengar suara seperti ada dentuman, timbul ketakutan. Tapi Allah katakan sedikit ketakutan. Ada yang 10 hari dalam kondisi seperti itu, baru bantuan masuk. Kemana mereka mau menanak nasi? Kompor sudah hanyut, beras tak ada, air minum pun tak ada. Sehingga ada yang mengatakan, kalau tak bisa kirimkan kami makanan, kirimkan kami kain kafan. Harta hilang, ternak hilang. Ada mahasiswa yang tak tahu kabar ayah bundanya yang ada di kampung halaman. Ada korban dari Padang, pada akhir ketemu jenazahnya di Ulakarang. Ada yang dari Lampung Bukit, ketemu jenazahnya di Pariaman. Demikian dahsyat bencana yang menimpa pada saat itu. Apabila Allah mengambil sebuah amanah, Allah akan menyelamatkan yang lainnya. Kisah yang khatib sampaikan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Bahwa rumah yang kita punya, ada sawah yang kita miliki, itu milik Allah. Allah akan ambil ketika Allah mau. Sawah itu akan Allah ubah menjadi sungai, sebagaimana keadaan yang ada di
sebelah kita ini. Dulunya sawah, sekarang jadi tengah sungai. Allah ambil. Anak adalah titipan dari Allah, maka sebagian daripada anak-anak saudara-saudara kita diambil oleh Allah melalui banjir ini. Sadarlah kita bahwa kita pada hari ini pun dititipi oleh Allah berbagai macam. Dititipi harta, anak, keluarga, tapi suatu saat Allah bisa ambil. Yang kedua, dalam situasi seperti itu, maka sabar dan tawakal adalah benteng terakhir orang-orang yang beriman. Maka ketika kita ditimpa ujian seperti itu, Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa basyiris sabirin," berikan kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapinya. Yaitu ketika orang itu ditimpa oleh bencana itu, dia langsung rasakan dalam jiwanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, harta kita dari Allah, anak kita dari Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Orang yang seperti itu akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang berlokasi agak jauh dari lokasi bencana itu, maka kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa musibah ini harus membangkitkan empati dan kebersamaan kita. Kita hanya mendengarkan cerita, namun ketika kita berada di situ, tak tahu apa yang akan kita ceritakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Di antara sanak saudara kita itu, tetangganya sudah habis, sawah tetangganya sudah habis, tapi mungkin ada di antaranya yang terselamatkan oleh Allah. Boleh jadi karena ketika bencana itu datang pertolongan Allah. Barangkali karena selama hidupnya dia senantiasa menolong Allah. Dengan cara apa menolong Allah? Menegakkan agama Allah, menegakkan kebaikan dan keadilan, menolong hamba-hamba Allah yang sedang ditimpa musibah. Maka pelajarannya untuk kita semua, apabila kita menolong saudara kita yang ditimpa musibah, sesungguhnya itu adalah dalam rangka menolong Allah. Allah nanti akan menolong kita pada saat kita butuhkan, memberikan keteguhan dalam hati kita, memberikan kekuatan menghadapi ujian, melindungi kita dari keburukan, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari tanah longsor, menghindarkan kita dari tumbangnya pohon di jalanan. Mungkin itu adalah bentuk dari pertolongan Allah ketika dalam kehidupan kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong sesama saat bencana termasuk menolong Allah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudara-saudaranya. Marilah kita doakan, semoga saudara kita yang ditimpa oleh musibah, Allah anugerahkan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi kejadian ini. Yang kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, kehilangan anak, kakek, nenek, kita doakan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun kembali hidupnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah angkat derajatnya. Fatabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.